Hukum merupakan salah satu unsur yang mampu menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Namun, fenomena yang kerap terjadi saat ini adalah ketidakadilan hukum masyarakat. Hukum dianggap pilih kasih karena memberikan hukuman yang berat bagi rakyat kecil. Sementara tokoh yang dianggap berkuasa atau berduit diberikan kemudahan dalam memilih vonis yang dijatuhkan kepadanya. Ketidakadilan hukum masyarakat merupakan salah satu unsur yang mampu menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Hukum dianggap pilih kasih karena memberikan hukuman yang berat bagi rakyat kecil, sementara tokoh yang dianggap berkuasa dan berduit diberikan kemudahan dalam memilih vonis yang dijatuhkan kepadanya. Tetapi, kenyataannya sering terjadi ketidakadilan hukum yang sangat merugikan berbagai pihak. Bisa dikatakan hukum tajam ke bawah, tapi tumpul di hadapan para koruptor. Ketidakadilan hukum semacam ini dapat disebabkan oleh berbagai hal. Namun, satu hal krusial yang mendorong terjadinya fenomena ini adalah rendahnya komitmen para penegak hukum, termasuk di dalamnya para hakim, jaksa penuntut umum, pengacara, lembaga peradilan, para petugas di lembaga permasyarakatan, hingga oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan fenomena ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat penegak keadilan, tetapi sebatas alat untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Tidak ada lagi ketegasan hukum, yang ada hanyalah kekuatan uang dan kekuasaan. Hukum tidak lagi tajam ke segala arah, tapi tumpul sejauh ada uang dan kuasa. Hukum di Indonesia hanya tugas ketika berhadap dengan rakyat kita. Sebagai contoh, kita bisa mengingat kasus Nenek Asyani karena dugaan pencurian kayu. Beliau terancam hukum penjara sampai 5 tahun. Jelas-jelas tidak adil dengan hukum yang diterima para koruptor. Jika hal semacam ini dilarangkan, maka negara kita tidak layak disebut negara hukum.